mengambil rumah menggunakan KPR, mending beli cash saja, karena kalau KPR bodoh pasti rugi, dan ya begitulah perhitungan dia. Timothy Ronald, ya, seorang anak muda yang hari ini lagi trending di semua media sosial, khususnya di YouTube dan mungkin juga di TikTok ya, dan Instagram, mengenai potongan-potongan pernyataan dia yang sudah diklip oleh beberapa konten kreator, mengenai diantaranya yang ingin saya soroti pada video kali ini adalah ketidaksetujuan dia atau pernyataan dia tentang bahwa jangan mengambil rumah menggunakan KPR, mending beli cash saja, karena kalau KPR bodoh pasti rugi, dan ya begitulah perhitungan dia. Dan mungkin Anda bisa cek pernyataan-pernyataan dia secara lengkap di YouTube-nya ya, mengenai bahwa dia nggak setuju memang dengan adanya KPR. Tetapi kali ini saya ingin mencoba memberikan satu pandangan mengenai kredit ya. Dan buat teman-teman yang sudah biasa nonton video saya, kali ini saya mohon maaf karena konten saya sedikit berbeda, tidak lagi membahas soal pinjol untuk video ini ya, soal bagaimana mengatasi ketika lagi gagal bayar di sebuah perusahaan kredit, terutama di financial teknologi ya. Jadi begini, Timothy Ronald ini kalau kita lihat secara profil, dia kelahiran tahun 2000, tentu milenial banget ya. Dan di usia muda ini dia sudah sering konten ya, aktif konten, jadi pekerjaannya semacam konten begitu. Dan yang kedua, dia memang pendiri Akademi Kripto kalau nggak salah ya, bisa dicek sendiri. Dan tentu salah satu aset kekayaan dia, pekerjaan dia adalah investasi, baik di dunia saham ataupun di dunia kripto, tentunya seperti itu. Nah, kemudian dia bikin sebuah pernyataan tidak setuju orang membeli rumah dengan KPR. Nah, jadi secara ilmu dia, pandangan dia bahwa justru kalau orang beli rumah dengan KPR itu rugi gitu. Karena secara umum ya, membeli cash dengan membeli KPR tentu lebih mahal membeli KPR, dan kesempatan uang dengan jangka panjang itu harusnya diinvestasikan ke bisnis atau ke usaha-usaha yang lain yang lebih menguntungkan daripada harus membeli aset KPR. Nah, saya setuju kalau di bidang investasinya, artinya dari sisi kalau dia membeli sesuatu menggunakan kredit, artinya membeli barang apapun, dalam hal ini KPR yang kita bahas, membeli rumah atau membeli sebuah aset properti dengan KPR, saya setuju kalau misalnya dihitung untung ruginya secara matematik pasti ya lebih baik cash. Oke. Tapi begini, fakta di lapangan ya, apalagi kita lihat di Indonesia lah, dalam hal ini kenaikan properti itu kalau di kota-kota tertentu itu bisa sampai 60% sampai 100%. Sementara gaji UMR misalnya bagi orang yang karyawan itu kenaikannya paling 5% atau mentok di 7%. Kira-kira begitu data yang saya dalami begitu. Tetapi kalau properti ya bisa sampai 60%. Contoh di Jakarta misalnya, tahun 2021 misalnya, rumah tipe 36 itu dari harga 500 juta atau 400 jutaan sampai 500 jutaan, itu kalau lihat dari data hari ini di 2004 terakhir, itu sudah banyak kita lihat harganya itu sudah ada yang 800 juta, bahkan ada yang sampai 1 M. Di Malang misalnya, di mana saya tinggal,
2019 atau jauh sebelum itulah, sebelum corona, tahun 2017-16 itu untuk lokasi yang agak pinggir ya, harga rumah sekitar 250 jutaan, sekarang sudah rata-rata 600 juta. Ya tentu saya tidak harus menyebutkan spesifik di daerah kecamatan apa, di pinggiran mana, enggak. Yang pasti Malang Kota yang saya sebutkan di mana saya tinggal. Artinya kenaikannya beda dengan yang disebutkan oleh pandangan umum. Itu pertama. Itu hitung sendiri kenaikan rumah dengan biaya dengan biaya pendapatan dia sebagai seorang karyawan misalnya, dengan harus menabung misalnya untuk dapat DP aja harus butuh 2,5 tahun misalnya, seperti itu. Kalau misalnya dia mau ambil harga rumah yang 400-500 juta untuk sampai ke 20-30% DP-nya. Nah, tapi ini lagi untuk menengah ke bawah ya. Untuk menengah ke bawah yang sama. Kalau menengah ke atas, oke lah, saya setuju tidak usah KPR. Tapi menengah ke bawah yang saya maksud di sini gini. Kalau misalnya kita lihat hari ini ya, di tahun 2005 ini, saya setuju banget dan sangat menghormati Bapak Presiden Prabowo mengenai keputusan kebijakan mengenai KPR subsidi. Ya. Begini, Mas, saya hitung data rumah dulu. Untuk ngekos atau tinggal di sebuah rumah, ini untuk kebutuhan basic ya tentu ya. Ngontrak itu harganya sudah lebih mahal dari DP subsidi. Nah sekarang gini, kalau kamu mengikuti pernyataan Timothy dengan alasan untuk menjaga dari resiko dan untuk menghitung keuntungan dibandingkan dengan fakta yang ada ya, sekarang ini kalau kita lihat subsidi orang untuk kebutuhan rumah loh, itu bunganya itu benar-benar flat 5% per tahun. Bayangkan, jadi kalau dia menyicil rumah ya dengan KPR, misalnya KPR angsuran dia gaji dia 3.800.000 misalnya UMR-nya, kemudian dia nyicil rumah di usia muda, keluarga muda yang cicilannya itu cuman misalnya 1 juta dikurangi 3.800.000, itu masih ada sisa sekitar 2.800.000. Sekarang menginvestasikan 1 juta, kalau dia tidak betul-betul punya ya kemampuan bisnis yang baik, mental yang bagus, itu tidak semudah itu untuk tidak sepakat tentang KPR. Jadi dalam konteks ini ya saya secara pribadi banyak banget mendapatkan pencerahan finansial ya dari Mas Timothy, adik Timothy lah, karena jauh lebih muda ya, Timothy Ronald. Tapi dari sisi untuk konteks KPR saya tidak setuju, terutama untuk menengah bawah. Jadi mungkin ya punya pandangan seperti ini kan tentu dilatar belakangi pendidikan dan tentu juga lingkungan yang berbeda. Jadi kalau Mas Timothy kemudian membuat statement menyatakan semuanya secara umum, ya, saya tidak setuju. Karena realitas bicara berbeda dengan pernyataan-pernyataannya seperti itu. Jadi mohon maaf buat pengikut, loyalis atau teman-teman sport yang senang dengan Timothy Ronald, untuk konteks KPR subsidi saya sangat tidak setuju, dan saya sangat mendukung kalian kalau mau beli rumah ya subsidi kayak gitu. Tapi untuk konteks komersil dilihat dari kebutuhannya. Karena saya punya pedoman begini, untuk membeli sebuah barang, kebutuhan maupun sesuatu yang diinginkan, setidaknya dilihat 2 hal. Yang pertama, dilihat dari hukumnya. Karena saya orang Islam, saya punya aturan-aturan di dalam membeli barang, ya saya lihat hukumnya apa, boleh apa tidak. Kalau sudah boleh atau mubah, maka saya lihat kategori yang kedua apa? Fungsinya. Fungsinya bagaimana? Kalau hukumnya boleh, fungsinya apa?
Misal nih, saya ingin membeli iPhone misalnya, hukumnya boleh nggak? Boleh. Tapi buat apa? Gitu. Kalau buat gaya kan nggak penting, nggak usah beli. Tapi kalau hanya dengan iPhone, misalnya kameramu tambah bagus, terus fiturnya memang membutuhkan pada kebutuhan pekerjaanmu, ya oke aja. Atau beli rumah seperti yang tadi, hukumnya gimana? Boleh. Fungsinya apa? Kalau sudah punya rumah masih beli rumah, ya itu keliru kayak gitu. Tapi bagi orang yang memang masih belum punya rumah, dia sudah punya istri, mau dikemanain istrinya gitu kan. Nah, jadi kalau kamu lajang ngekos gak jadi masalah, tapi kalau berkeluarga itu kan kebutuhan. Jadi hukum sama fungsi itu menjadi satu prinsip bagi saya untuk memutuskan sesuatu. Itu saja, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.